untuk memenangkan pertarungan pres itu adalah kerja-kerja politik, kerja-kerja tim sukses, dan yang paling penting adalah bagaimana turun ke masyarakat supaya mereka itu mau datang ke TPS dan memilih salah satu calon. Kan itu yang sebenarnya menjadi kunci kemenangan. Kalau dalam konteks itu saya kira memang tak ada bantahan apapun ya Mbak. Dalam setiap pemilu dan pilkada pastinya ada imbauan-imbauan dari seluruh masyarakat, dari kelompok aktivis, dari pegiat-pegiat demokrasi, bahwa penyelenggara pemilu itu harus netral, dia harus independen dan tidak main mata. Dan kalau mau pemilu tidak pernah Kapolri diwakilkan. Kok istimewa sekali Kapolri yang sekarang? Jadi saya kira kita tidak perlulah kita panja-panja. Kita ini waktunya udah mau ke dapil gitu, ke Pak Trimet. Takut di dapilnya nanti minta sama Kapolres, Kapolda beres itu. Ya, memang dalam rapat kerja kemarin dengan Kapolri yang diwakilkan oleh Kabah Harkam, ya, isu mengenai pemasangan baliho terhadap partai tertentu dan calon tertentu itu mencuat. Terserah itu rakyat yang menilai itu. Mau potong Kompas, mau mengambil di tikungan terakhir, itu yang menilai adalah masyarakat. Tapi saya ingin penjelasan dulu dari saudara ketua. Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabah Harkam? Jadi kami mengusulkan, saudara ketua, rapat ini kita tunda menunggu saudara Kapolri bisa hadir. Kalau mau pemilu tidak pernah Kapolri diwakilkan. Kok istimewa sekali Kapolri yang sekarang? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jelang pemilu 2024, sorotan tajam mengarah ke institusi Polri. Netralitas Polri dipertanyakan tatkala ada dugaan pemasangan baliho partai politik dan capres tertentu dilakukan oknum institusi Bayangkara. Kabar terbaru, Komisi 3 DPR mengusulkan pembentukan Panja Netralitas Polri. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum jelang pemilu 2024 pada Rabu kemarin. Namun Kapolri berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabah Harkam, Komjen Pol Fadil Imron. Hal tersebut pun mengundang banyak interupsi dari para anggota DPR. Menghadiri situasi dan kondisi seperti ini, tak mungkin tim nasional bakal calon presiden dan wakil presiden diam. Kita tahu beberapa tokoh yang mempunyai pengalaman panjang masuk dalam 3 tim pemenangan capres-cawapres ada di pemerintahan, TNI, polisi, hingga dekat dengan kalangan buruh. Lalu apa strategi masing-masing paslon? Salah satunya meraup suara di tiap daerah hingga ke sejumlah kalangan tertentu menghadapi situasi demokrasi saat ini. Sebagaimana telah disinggung di atas, persaingan politik dalam pemilihan presiden 2024 semakin memanas pasca penetapan capres dan cawapres. Ketiga poros koalisi pun terus mematangkan strategi pemenangan dan mesin politik capres cawapres menuju pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Peneliti senior Populi Center Yusef Saipul Ahyar menilai hadirnya tim pemenangan atau tim sukses pasangan capres cawapres di Pilpres 2024 sangatlah penting. Terlebih apabila sosok tim ses tersebut memiliki vote getter yang tinggi di suatu wilayah. Berbeda dengan USEP, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kehadiran tim ses secara signifikan politik tidak begitu berpengaruh bagi pasangan capres-cawapres. Menurutnya, tim ses hanya sebatas perlengkapan dari sebuah pertarungan politik. Sebab dalam Pilpres, masyarakat hanya melihat figur kandidat pasangan capres-cawapres, bukan pada tim suksesnya. Pihaknya berpandangan, publik hanya akan melihat visi misi kandidat dan kerja-kerja politik, figur capres-cawapresnya saja.
Sedangkan tim ses bertugas hanya mengkonsolidasikan basis kekuatan, mengkapitalisasi sumber daya politik yang menangkal serangan-serangan dari lawan seperti yang dialami saat ini. Baliho-baliho diturunkan, tim ses diintimidasi. Lihat saja Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya pamit untuk tidak menggunakan media sosialnya alias nonaktif sementara waktu. Belum diketahui pasti alasan Mas Toto tidak lagi bermain media sosial. Namun kabar yang santer beredar, Yunarto diduga diintimidasi atau diancam. Memang cara-cara seperti itu sangat mudah kok digoreng-goreng. Mengingat 3 pasangan calon sama-sama kuat, apalagi mau membongkar aib atau rekam jejak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlalu sulit buat mereka. Mau nyari aibnya yang ada malah prestasi dan pengalaman mereka. Arah serangan harus berubah. Sosok Ibu Ketua Umum yang tidak pernah mau menanggapi setiap hujatan menjadi sasaran empuk untuk dihancurkan citranya. Beliau yang berada di balik Ganjar Mahfud seakan menjadi sasaran agar citra capres-cawapresnya ikutan turun. Maka disinilah perlunya tim pemenangan yang digerakkan secara masif melihat fakta yang terjadi. Prabowo Gibran dalam posisi unggul karena TKN. Tim gemuk itu punya kekuatan untuk memenangkan Prabowo Gibran, terutama di kantung suara seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jelang pemilu 2024, sorotan tajam mengarah ke institusi Polri. Netralitas Polri dipertanyakan tatkala ada dugaan pemasangan baliho partai politik dan capres tertentu dilakukan oknum institusi Bayangkara. Kabar terbaru, Komisi 3 DPR mengusulkan pembentukan Panja Netralitas Polri. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum jelang pemilu 2024 pada Rabu kemarin. Namun Kapolri berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam, Komjen Pol Fadil Imron. Hal tersebut pun mengundang banyak interupsi dari para anggota DPR. Menghadiri situasi dan kondisi seperti ini, tak mungkin tim nasional bakal calon presiden dan wakil presiden diam. Kita tahu beberapa tokoh yang mempunyai pengalaman panjang masuk dalam 3 tim pemenangan capres-cawapres ada di pemerintahan, TNI, polisi, hingga dekat dengan kalangan buruh. Lalu apa strategi masing-masing paslon? Salah satunya meraup suara di tiap daerah hingga ke sejumlah kalangan tertentu menghadapi situasi demokrasi saat ini. Sebagaimana telah disinggung di atas, persaingan politik dalam pemilihan presiden 2024 semakin memanas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa